Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kecurangan-kecurangan sales ya. Tapi di sini saya juga tidak melihat dari sudut pandang yang negatif saja. Di sini saya juga akan memberikan kenapa si sales melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu ya. Jadi yang pertama ya, kecurangan sales ya, itu adalah melakukan pecah nota ya. Nah, pecah nota itu adalah kondisi di mana si sales itu membuat toko palsu, teman-teman, ya, toko fiktif. Nah, apa alasannya? Saya akan jelaskan dengan detail ya di video ini, kecurangan-kecurangan yang biasa dilakukan oleh sales motoris dan apa alasannya dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang mengelola sales ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic, Rajanya Jualan. Oke teman-teman, jadi untuk pecah nota itu ada alasannya ya. Alasannya bisa benar, bisa salah ya. Yang pertama, alasan sales melakukan pecah nota adalah sales itu adalah orang yang malas. Itu yang pertama ya. Malas muter, malas mencari outlet baru dan lain sebagainya. Dan ini untuk teman-teman sales yang melakukan pecah nota karena alasannya seperti itu, saya ingin mengingatkan kalau misalnya kalian masih mencintai pekerjaan kalian sebagai sales, baiknya ya kalian lebih semangat lagi lah, jangan seperti itu ya. Karena kalau misalnya kalian masih dengan pola sistem kerja seperti itu, tidak akan ada kemajuan ya. Nah, terus yang kedua, sales itu melakukan pecah nota karena untuk mengejar target EC dan supaya terlihat si sales itu eh, kerjanya itu benar-benar muter gitu teman-teman ya. Gini, misalnya dalam satu hari si sales itu berkunjung ke 10 toko. Kan di laporan kerjanya kan kalau di distributor ya, itu kan ada call. Kalau itu kunjungan toko. Jadi kunjungannya cuma berapa toko, EC-nya, efektif call itu orang atau toko yang membeli ada berapa. Itu kan harus detail ya teman-teman untuk penjabarannya. Nah, jadi kadang gini, sehari si sales itu muter full di 40 toko ya. Tapi yang beli kok cuma 5 orang, cuma 5 toko saja. Nah, nanti kalau yang ditakutkan si sales ya, kenapa melakukan pecah nota atau toko fiktif, biasanya itu karena mereka itu nggak mau dipandang nggak kerja, padahal mereka udah muter ya. Jadi yang 5 toko yang ambil, yang tadi dikunjungi kan misalnya dari 40 toko, masih ada 35 toko yang tidak mengambil produknya. Dipecahlah notanya ya. Misalnya yang ngambil toko A, B, C, D, E, toko F, G, H sampai Z nggak ngambil. Nah, terus ini dipecah-pecah teman-teman. Oh, ini tadi ngambil 2 bungkus. Ini toko L, M, N misalnya nggak ngambil, tetap diisi dia ngambil. Supaya apa? Supaya penilaiannya itu bahwa si sales itu bekerja dan benar-benar mendistribusikan produk secara rapat. Dan si sales takut terkena pelanggaran ya atau teguran dari supervisor atau kadipunya. Nah, saya akan menjawab keresahan ini teman-teman. Sebaiknya ya dalam dunia pekerjaan kita tidak perlu melakukan pecah nota. Kalaupun EC yang kalian dapatkan itu sedikit, kalian bisa tunjukkan bukti call atau kunjungan toko kalian ya. Nah, makanya ya teman-teman, saat kalian berkunjung ke toko, itu pastikan ditulis nama tokonya, nama desanya, terus kalian usahakan mendapatkan database-nya, nomor HP-nya, nomor WA-nya, dan kalau bisa kalian minta cap toko untuk toko yang nggak membeli atau belum membeli produk kalian. Jadi kalau misalnya nanti, lah kamu sehari-hari muter kok cuma dapat 5 toko yang beli, kamu kerjanya gimana? Kalian bisa tunjukkan call-nya. Pak, ini tadi kunjungan saya segini ada 40 toko. Ini bukti kehadiran saya, Pak. Ya, tanggal-tanggalnya atau tanda tangannya atau cap tokonya kalian kasih tunjuk ya. Pasti nggak akan ditegur atau dimarahi ya. Karena memang daya beli masyarakat di tahun ini pun memang sedang sangat menurun sekali ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi itu ya, saya sudah menjelaskan kenapa sales melakukan pecah nota ya, dan saya juga sudah mengungkap alasan mereka itu apa, dan saya juga memberikan saran kepada pemilik-pemilik distributor ataupun kadepo, orang yang dipercaya oleh distributor untuk mengelola tim sales atau tim marketing, maupun kepada perseorangan yang
membuat sales untuk produknya ya, atau istilahnya memperkerjakan sales. Kalau misalnya EC atau laporan dari sales kalian itu sedikit EC-nya, jangan langsung dimarahi ya. Karena kalau misalnya kalian melakukan hal itu, yang terjadi sales akan melakukan pecah nota sama membuat toko fiktif. Yang rugi adalah distributor atau kalian sendiri selaku vendor produk. Karena kita nanti nggak bisa membuat program yang sesuai ya, karena datanya palsu semua itu. Orang nggak ngambil, ditulis ngambil ya. Orang ngambilnya banyak, ditulis sedikit. Jadinya kita nggak bisa membuat program atau promo yang sesuai. Karena apa? Karena datanya yang diserahkan itu adalah data yang salah. Dan untuk sales, ya, untuk sales jangan sering melakukan pecah nota, karena secara nggak langsung itu adalah merugikan diri kalian sendiri ya. Kenapa? Ya karena nanti kalau misalnya distribusinya kalian itu di laporan rapat padahal yang beli cuma 5-6 orang ya, yang terjadi adalah program yang kalian terima itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nanti ke belakangnya itu kalian susah sendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini ya teman-teman, mengenai pecah nota ya. Saya sudah membahas video ini sebelumnya dan itu banyak sekali pro kontra ya. Ya ini penjelasannya, saya bahas lagi di video ini, semoga terjawab. See you next time, sampai berjumpa di video selanjutnya.